Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video UKIN guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Gina Andriana, mahasiswa PPG guru tertentu 2025 dari LPTK Universitas 11 Maret, bidang studi informatika dengan NIM X95250811228. Pada hari ini saya akan membuat video praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Kalipuro dengan materi sistem komputer perangkat keras hardware. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kalian semua. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kita cek ya. Dari ada. Kita lihat sudah lengkap semuanya ya. Ada Winda ada, Aldo ada, semuanya sudah lengkap. Baiklah. Kita lihat juga kelas sudah bersih semua. Siapa yang bikin hari ini? Aldo, ya. Beri aplaus dulu untuk yang bikin karena tanya. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Gina akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Mohon bantuannya Mbak Hanum. Silakan yang lain berdiri. Di sana aku berdiri,
Sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai, kita explain dulu ya. Silakan berdiri. Kita explain dulu ya. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Nah, pembelajaran hari ini kita akan memberi pertanyaan dulu untuk kalian, ya. Sebelum kita mulai, apa yang kalian ketahui tentang komputer? Siapa yang jawab? Ya, silakan. Komputer adalah perangkat elektronik. Perangkat elektronik. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Komputer adalah perangkat elektronik digunakan membantu manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Oke. Nah, perangkat komputer adalah perangkat elektronik yang dapat membantu kebutuhan sehari-hari, yaitu pekerjaan sekolah, pekerjaan kantor, ya. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan setiap komponen komputer beserta fungsinya, ya. Itu adalah capaian di akhir pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajarannya nanti kalian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis komponen, fungsi, dan cara kerja komputer, ya. Cara kerja komputer yaitu perangkat keras atau disebut dengan hardware, ya. Oke, sebelum kita lanjut kita mereview materi, ini ada lembar asesmen diagnostik, ya. Di mana asesmen diagnostik ini digunakan untuk alat ukur mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, ya. Dijawab sesuai kemampuan di awal kalian untuk mengetahui pemahaman kalian tentang sistem komputer, ya. Silakan. Satu orang satu, ya. Nanti langsung ditukar sama temennya untuk dikoreksi, ya. Oke, perhatikan dulu. Kalau kalian menjawabnya itu benar semua, berarti kalian masuk di kategori 1, yaitu paham buku, ya. Berarti menjawab soal benar. Kalau kalian menjawabnya hanya sebagian, berarti kalian masuk di kategori 2. Dan kalau kalian menjawabnya sedikit soal dengan benar, berarti masuk di kategori 3, ya. Sudah paham, ya? Silakan. Dah, ayo dikumpulkan. Karena jawaban kalian sangat beragam, nanti setiap kelompok ada, masing-masing kelompok kan ada 4 kelompok, ya. Nanti di setiap kelompok itu ada yang kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Untuk kelompok 1, tempatnya di sebelah sana, yaitu Winda, Fitri, Neni, Rizky Pina, Cika, dan Viko. Silakan di sana. Sedangkan kelompok 2, Serin, Rizky, Devina, Reza, Hanif, Rizky Pratama. Di kelompok sana, ya. Kelompok 3, Hanum, Loven, Aldo, Muhammad Anda, Vira, dan Kelvin. Materi kita hari ini yaitu sistem komputer. Nah, untuk menjalankan sebuah komputer itu ada 3 komponen yang harus dipenuhi, ya.
Yang pertama perangkat keras yang disebut dengan hardware ya. Yang kedua perangkat lunak yang disebut dengan software. Yang ketiga adalah user atau pengguna yang disebut dengan brainware ya. Nah, tiga komponen ini harus ada. Kalau satu tidak ada, misalkan brainnya tidak ada, berarti sistem komputer tidak bisa dijalankan ya. Kalau perangkat kerasnya ada, brainware-nya ada, tapi software-nya tidak ada, apa bisa berjalan? Oke, berarti ketiganya ini harus bisa saling ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, lanjut ya. Nah, dengan ketiga komponen tersebut, komputer dapat digunakan sesuai dengan fungsinya ya. Di mana komputer dapat melakukan itu semua. Perhatikan alur kerja sistem komputer. Alur kerjanya seperti ini ya. Ada keyboard, itu adalah input ya, menginput. Lalu CPU untuk memproses. Lalu monitor untuk output. Apa output? Yaitu keluaran ya. Misalnya kalian mengetik, berarti menginputkan, lalu diproses melalui CPU. Dari CPU, lalu hasil ketikannya ditampilkan melalui layar monitor. Paham ya? Oke, lanjut ya. Dimana pengertiannya adalah perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang dimiliki bentuk fisik secara nyata, ya, bisa digambar, ya, bisa dilihat. Ini contohnya adalah mouse. Di atas kalian ini adalah proyektor, ya. Tampilannya bisa dilihat kan? Nah, dalam perangkat keras bisa dibagi berdasarkan fungsinya. Itu ada 4. Yang pertama piranti masukan, yaitu input, yang disebut input device ya. Ini. Yang kedua ada piranti pemroses, namanya processing device ya. Dan yang ketiga piranti keluaran, yaitu output device. Tadi Aldo bilang komputer itu ada CPU, berarti CPU itu masuk mana? Proses. Oke. Ada memori dan penyimpanan yang disebut dengan storage ya. Nah, dari sini bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau begitu kita lanjut ke diskusi kelompok. Nah, permasalahan yang akan kalian diskusikan adalah kalian dapat menyebutkan masing-masing komponen beserta fungsinya masing-masing. Kalian bisa browsing lewat internet ataupun buku paket informatika ya. Oke. Kita jelaskan dulu LKPD-nya ya. Perhatikan. Di LKPD ini nanti ada LKPD 1 yang tadi yang masuk kategori 1 ya. Mengerjakan ini. Peserta didik menjelaskan komponen perangkat keras beserta fungsinya itu menggunakan Canva ya. Nah, untuk yang LKPD 2 nanti peserta didik menuliskan deskripsi singkat tentang fungsi komponen perangkat keras menggunakan analogi kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir untuk LKPD 3, jadi mampu mengenali komponen perangkat keras dengan cara menyusun gambar ya. Menyusun gambarnya seperti ini. Ini yang LKPD 3. Nanti gambarnya ini digunting, dicocokkan dengan fungsinya, ditempelkan ya. Ini LKPD-nya masing-masing. Itu untuk yang LKPD 3. Nah, dari sini sudah paham ya pekerjaannya masing-masing? Sudah paham. Ini yang LKPD 2.
yang LKB 2. Ini yang LKB 2 ya. Sebelum diskusi dimulai, mungkin akan membacakan rubrik penilaiannya ya. Nah, silakan ini, silakan dilihat dulu. Saat kalian melakukan diskusi dan presentasi, nanti ada penilaian. Kita akan keliling untuk menilai keaktifan kalian ya. Yang pertama yaitu saat partisipasi diskusi. Nanti kalian ini ada skor 4, berarti sangat baik. Berarti kalian aktif memberi ide, mendengar dan menghargai pendapat teman ya. Nah, dan skor 3 berarti aktif berdiskusi meski belum merata. Bisa dipahami ya, bisa dibaca ya. Masih semangat kan ya? Masih. Oke. Masih fokus? Masih. Kita tetap semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Mulai latihan ya. Diskusinya waktunya 15 menit ya. Silakan dimanfaatkan. Waktunya 15 menit. Silakan dimanfaatkan. Silakan dibagi biar semua mengerjakan. Sebenarnya di sini. Ditulis dulu namanya, nama, dulu, nanti tindakannya di sini. Ini kan dua saja, nanti sisanya di sini aja. Yang membuatkan kalau meskipun kalian menggunting-gunting kertas, bawah sampahnya ya. Tetap jaga kebersihan karena kebersihan itu adalah sebagian dari ada kesulitan. Kan? Ayo, sekarang kita mulai presentasinya ya. Gina akan ajak dulu kelompok mana yang akan tampil terlebih dahulu ya. Perhatikan sini semua. Ayo silakan. Satu. Kirim dulu nak. Kirim ya. Jadi kirim gimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Neni Septiadi Ayudina, Rizky Vina Octavia, Ika Desiati, Fitri Ramadhani, Winda Ayu Kamila, dan juga Vigo Zlatan. Kami akan mempresentasikan tentang komponen dan fungsi perangkat keras komputer. Definisi perangkat keras. Apa itu perangkat keras? Atau bisa disebut dengan hardware? Perangkat keras adalah komponen kunci komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Berfungsi sebagai sarana input, proses, output, dan penyimpangan data. Disebut sebagai otak komputer, fungsi mengelola data, masyarakat sudah menganalisa dan bisa mengenai lain, analogi seperti kepala sekolah yang mengatur jalannya kegiatan di sekolah. Monitor adalah perangkat output siswa yang menampilkan informasi, teks, gambar, dan juga hasil olahan komputer. Analogi. Oke, sebelum saya tutup presentasi ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kelompok berapa? Sebutkan namanya. Apa yang ingin ditanyakan? Apa pengertian dari perangkat keras? Perangkat keras. Apa? Perangkat keras. Oke, bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya? Ya, alhamdulillah. Silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada. Oke, kalau begitu kita diakhiri. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, beri we. Wah. Selanjutnya yang presentasi. Ya, silakan masuk kelompok 3. Yuk, lanjut maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang kami kedua, yaitu tentang perangkat keras komputer dengan menggunakan analogi kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Putri Musia. Sebelah saya ini Lorenzi Regina Putih, Mira Anistia, Alvin Hamzah, Muhammad Andra, Reza Ramadan, dan Abdurrahman Hermanto. Komponen monitor menunjukkan menampilkan hasil pemrosesan data. Analogi sehari-hari seperti layar yang menghayatkan Komponen keyboard menunjukkan bentuk atau angka analogi sehari-hari seperti pena komponen kertas. Yuk, ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, Selin. Silakan. apa fungsi mendalam printer? Ya, apa fungsi mendalam printer? Printer adalah perangkat keras yang berfungsi mengubah data digital dari komputer menjadi salinan fisik seperti teks dan gambar pada media data seperti di berkas dengan menggunakan tinta atau roller. Ya, bisa diterima, Selin? Bisa. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan data. Oke,
Sudah? Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok. Silakan dihadiri. Terima kasih, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan kegiatan diskusi atau presentasi yang sudah berlangsung pada pembelajaran kali ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar semua perangkat ya yang ada di dalam piranti. Tadi ada berapa piranti? Ada 4 piranti ya. Masukkan, proses, keluaran, dan juga penyimpanan. Jadi kalian sudah mengerti fungsinya masing-masing. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Ya, berarti anak-anak kalian dapat menyimpulkan kan kalau kegiatan hari ini kalian sudah bisa menyebutkan seluruh komponen yang ada di setiap piranti juga beserta fungsinya ya. Biasanya di akhir pembelajaran ada namanya asesmen sumatif. Bukina kasih waktu 1 menit kalian untuk mengerjakan soal asesmen sumatif ya. Oke. Silakan dikerjakan lalu dikumpulkan karena ini adalah penilaian terakhir ya. Silakan langsung dikumpulkan 1 menit ya. 1 menit mengerjakan ada asesmen sumatif ya. Silakan 1 menit dikerjakan lalu dikumpulkan bersama RKPD kalian tadi ya. Sudah dikumpulkan ya, sudah 1 menit. Setelah mengerjakan itu, kalian isi refleksi ini lalu ditempel di depan ya. Refleksinya dikerjakan lalu ditulis. Refleksinya ditulis di sticky note, ditempel di sini ya. Ditempel ya. Oke. Ditempel. Ini refleksi ya. Silakan yang sudah selesai dikumpulkan di mejanya Bukina bersama LKPD-nya tadi ya. Ya. Yuk, dikumpulkan sudah. Nah, sudah ada namanya ya. Dikumpulkan. Silakan refleksinya ditulis lalu ditempel di depan. Refleksi ya. Ayo, silakan masuk. Jadi bacakan hasil refleksinya. Ayo siapa lagi? Ayo hasil refleksinya dibacakan. Ayo Tina. Silakan. Saya sudah memahami materi tentang CPU, monitor, dan keyboard, namun saya masih perlu mendalami. Menurut saya perlu memahami materi tentang CPU, monitor, dan keyboard, dan saya perlu melakukan kemudian dan mudah. Terima kasih ya. Oke anak-anak, ini akan memberi penguatan atau umpan balik kepada kalian. Kegiatan kita hari ini kita sudah belajar mengenai sistem komputer. Di mana sistem komputer itu terdapat 3 komponen yang harus dipenuhi ya. Ya. Yang pertama perangkat keras, perangkat lunak software ya, dan ada brainware. Nah di dalam perangkat keras terdapat beberapa komponen.
yang sudah kalian pahami tadi adalah CPU dan yang ada di dalamnya ya. Jadi setiap komponen itu sangat penting dan mempunyai fungsinya masing-masing. Dan untuk kalian kehidupan sehari-hari juga sangat penting, dapat membantu pekerjaan sekolah. Nanti saat kalian bekerja di kantor, jadi pembelajaran dari dasar ini harus kalian pahami betul-betul ya. Karena nantinya kedepannya pekerjaan apapun akan menuntut kalian untuk memakai sistem komputer ya. Kalian bekerja dimanapun pasti akan membutuhkan yang namanya komputer. Jadi kalian harus benar-benar paham ya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang perangkat lunak. Apa tadi perangkat lunak? Ayo, apa tadi perangkat lunak? Perangkat lunak itu software ya. Ya, sebelum kita akhiri kita ice breaking dulu ya. Masih semangat ya? Masih. Semangat, oke. Terus semangat. Semangat. Oke, jadi hari ini sebelum kita kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Ya. Baiklah, yuk. Alhamdulillah, terima kasih atas semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Ya. Dan kedepannya kalian bisa menggunakan komputer dengan mahir ya. Karena kalian sudah mengenal apa